Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang analisis soal matematika SMP dan SMA. Anggota dari kelompok 8 yang pertama, Julia Eka Damayanti dengan NIM 41014191157. Yang kedua, M. Ramadhani Farizan A dengan NIM 41014191165. Dan yang ketiga, Lestari Rahayu dengan NIM 41014191170. Yang pertama, kita akan membahas analisis soal matematika SMP. Soal yang pertama, dalam sebuah tempat parkir terdapat 90 kendaraan yang terdiri dari mobil beroda 4 dan sepeda motor beroda 2. Jika dihitung roda keseluruhan ada 248 buah. Biaya parkir sebuah mobil adalah Rp5.000, sedangkan biaya parkir sebuah sepeda motor adalah Rp2.000. Berapa pendapatan uang parkir dari kendaraan yang ada tersebut? Pembahasannya, banyak mobil kita misalkan dengan M, dan banyak sepeda motor kita misalkan dengan S. Banyak kendaraan adalah 90. Sehingga kita peroleh persamaan M ditambah S sama dengan 90. Banyak roda kendaraan adalah 248, sehingga kita peroleh persamaan 4M ditambah 2S sama dengan 248. Untuk penyelesaiannya, diketahui M ditambah S sama dengan 90 sebagai persamaan pertama, dan 4M ditambah 2S sama dengan 248 sebagai persamaan kedua. Untuk mengeliminasi persamaan 1 dan 2, persamaan 1 kita kalikan dengan 4, sehingga 4M ditambah 4S sama dengan 360, dikurangi 4M ditambah 2S sama dengan 248. Dari hasil pengurangan, maka didapat 2S sama dengan 112. 112 dibagi 2, diketahui S sama dengan 56. Kita substitusikan S sama dengan 56 ke persamaan 1 atau 2. Maka akan diketahui M sama dengan 34. Lalu, biaya parkir yang diperoleh adalah B sama dengan 5.000 dikali M ditambah 2.000 dikali S. Kita substitusikan S sama dengan 56 dan M sama dengan 34. Maka 5.000 dikali 34 ditambah 2.000 dikali 56 sama dengan 170.000 ditambah 112.000. Hasilnya, biaya parkir yang diperoleh adalah Rp282.000. Soal nomor 1 merupakan soal pemecahan masalah. Mengapa dikatakan soal pemecahan masalah? Karena untuk menyelesaikan soal tersebut dapat menggunakan perhitungan SPLDV dengan eliminasi dan substitusi. Setelah itu akan didapat penyelesaian dari soal tersebut. Selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu Agung bersepeda di lintasan yang berbeda. Terkadang melintasi jalan yang naik, terkadang melintasi jalan yang menurun. Ada kalanya dia melintasi jalan yang datar. Agung berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuhnya setelah melewati 3 lintasan. Pemberhentian yang pertama itu menempuh 8 km dalam waktu 20 menit. Pemberhentian yang kedua itu menempuh 12 km dalam waktu 24 menit. Dan yang pemberhentian yang ketiga itu menempuh 24 km dalam waktu 40 menit. Pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Kemudian lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan lambat?
penyelesaiannya yaitu kita harus menentukan kecepatan rata-rata agung pada setiap lintasan. Yang pertama itu Agung menempuh 8 km dalam waktu 20 menit. Itu artinya Agung mengendarai sepeda dengan kecepatan 8/20. 8 itu untuk jarak yang ditempuh yaitu 8 km dan 20 itu waktu untuk menempuh yaitu 20 menit. Jadi kita bisa sederhanakan 2/5. Kemudian kita jadikan penyebutnya itu menjadi 10, maka diperoleh 4/10 km per menit. Untuk lintasan yang kedua, Agung menempuh 12 km dalam waktu 24 menit. Itu berarti Agung mengendarai sepeda dengan kecepatan 12/24. Seperti cara yang tadi, 12 itu untuk jarak yang ditempuh, kemudian 24 itu waktu untuk menempuh. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1/2 dan penyebutnya kita jadikan 10, maka kita peroleh 5/10 km per menit. Nah, yang terakhir itu lintasan yang ketiga, Agung menempuh 24 km dalam waktu 40 menit. Nah, berarti Agung di sini mengendarai sepeda dengan kecepatan 24/40 sama dengan 6/10 km per menit. Kemudian kenapa tadi kita jadikan penyebutnya 10? Agar memudahkan kita untuk menganalisisnya seperti itu. Kemudian karena 2/5 itu kurang dari setengah dan setengah itu kurang dari 6/10, maka di sini kita bisa simpulkan bahwa Agung itu mengendarai sepeda paling cepat pada saat berada di lintasan yang ketiga dan mengendarai sepeda yang paling lambat itu pada saat di lintasan yang pertama. Nah, pada soal ini kita bisa analisis bahwa soal cerita itu termasuk dalam soal pemecahan masalah karena dalam pengerjaannya dan caranya itu tidak langsung bisa ditentukan dengan mudah, dan penyelesaiannya itu pertama kita gunakan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Kemudian baru kita menghitung satu persatu kecepatannya dan kita membandingkan dari yang terkecil sampai yang terbesar seperti itu. Jadi pada soal cerita ini itu termasuk ke dalam soal pemecahan masalah. Besar uang Faat adalah 3 kali uang Faiz, sedangkan selisih uang Faat dan Faiz adalah 34.000. Berapa jumlah uang Faat dan Faiz? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini atau persoalan ini, kita harus mencari apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada persoalan di atas. Diketahui bahwa besar uang Faat adalah 3 kali uang Faiz dan selisih uang Faat dan Faiz adalah 34.000. Sementara yang ditanyakan oleh pensoal adalah jumlah uang Faat dan Faiz. Lalu kita akan menyelesaikan persoalan ini. Nah, sebelum menyelesaikan persoalan ini, kita harus mengubah apa yang diketahui menjadi sebuah persamaan matematika. Dimisalkan uang Faat adalah A dan uang Faiz adalah B. Maka persamaan matematikanya adalah yang pertama, besar uang Faat adalah 3 kali uang Faiz, menjadi A sama dengan 3B, atau kita pindahkan luas 3B ke ruas kiri menjadi A min 3B sama dengan 0. Maka A min 3B sama dengan 0 menjadi persamaan yang pertama. Yang kedua, selisih uang Faat dan Faiz adalah 34.000. Maka persamaan matematikanya adalah A min B sama dengan 34.000. Kenapa minus? Karena itu adalah selisih dari kedua
uang Faad dan Faiz. Maka A min B sama dengan 34.000 menjadi persamaan yang kedua. Lalu persamaan 1 dan persamaan 2 itu kita akan mencari A dan B. Maka kita akan gunakan metode eliminasi. Misalkan kita akan mencari nilai B, maka A min 3B sama dengan 0 dan A min B sama dengan 34.000. Lalu kita kurangi nilai A nya karena kita akan mencari nilai B, menjadi minus 2B sama dengan minus 34.000. Lalu minus 2 kita pindahkan luas ke kanan menjadi B sama dengan minus 34.000 dibagi minus 2, dan kita ketahui bahwa B adalah 17.000. Untuk mencari nilai A, maka kita menggunakan metode substitusi ke salah satu persamaan tadi. Misalkan kita mengambil persamaan A min B sama dengan 34.000, maka nilai B kita ganti menjadi 17.000 karena sudah dicari hasilnya. Maka menjadi A min 17.000 sama dengan 34.000. Minus 17.000 itu kita pindahkan ke ruas kanan menjadi plus, sehingga A sama dengan 51.000. Jadi diketahui bahwa uang Faad adalah 51.000 dan uang Faiz adalah 17.000. Nah, soal di atas itu merupakan soal pemecahan masalah karena siswa harus mencari apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, lalu para siswa harus mengubah ke dalam persamaan matematika sebelum mencari nilai A dan B menggunakan nilai eliminasi dan substitusi. Oke, kita tadi sudah selesai membahas mengenai analisis tentang soal matematika SMP. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai analisis soal matematika SMA. Soal yang pertama, di daerah pedesaan yang jauh dari bandar udara, kebiasaan anak-anak jika melihat atau mendengar pesawat udara sedang melintasi perkampungan mereka itu mengikuti arah pesawat tersebut. Bolang mengamati sebuah pesawat udara yang terbang dengan ketinggian 120 km. Dengan sudut elevasi pengamat atau bolang terhadap pesawat adalah sebesar theta sama dengan 30 derajat. Tentukan jarak pengamat ke pesawat. Oke. Kita menuju ke penyelesaiannya. Ilustrasi dari soal tadi bisa kita sajikan seperti berikut, yaitu pada gambar di samping itu ya. Itu ada anak tadi, yaitu bolang yang sedang melihat pesawat yang tingginya 120 km. Nah, di sini untuk menentukan jarak pengamat terhadap pesawat itu, dengan diketahuinya ketinggian pesawat terbang yaitu 120 km, maka kita menggunakan sin theta. Untuk tetanya itu 30 derajat. Maka berarti sin theta tadi itu sama saja sin 30 derajat, yang mana rumusnya itu sisi di depan sudut dibagi sisi miring segitiga. Sisi di depan sudut atau di depan sudut theta itu tadi kan sama saja ketinggian dari pesawat terbangnya, yaitu 120 km. Kemudian sisi miring segitiga, berarti pada gambar bisa kita lihat sisi miringnya itu berarti D. Nah, jadi di situ bisa kita masukkan 120 dibagi D. Kemudian D sama dengan 120 dibagi sin 30 derajat.
sama dengan 120 dibagi 1/2. Kemudian bisa kita peroleh hasilnya yaitu 240 km. Jadi jarak pengamat terhadap pesawat itu 240 km. Nah, dari soal cerita tadi itu termasuk hanya soal cerita saja, karena dalam penyelesaiannya itu kita bisa langsung tahu cara penyelesaiannya, yaitu dengan menggunakan perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku seperti itu. Jumlah bahan bakar solar selama 1 tahun yang dibutuhkan oleh suatu kendaraan yang bergerak dengan kecepatan V km per jam memenuhi persamaan SV sama dengan minus 3/35 V kuadrat plus 6 V plus 2500 liter. Berapa jumlah maksimum solar yang diperlukan dalam 3 tahun ke depan? Kita tahu bahwa yang diketahui dalam persoalan di atas adalah persamaan suatu kendaraan yang bergerak dengan kecepatan V, yaitu SV sama dengan minus 3/35 V kuadrat plus 6 V plus 2500. Dan yang ditanyakan adalah jumlah maksimum solar yang diperlukan dalam 3 tahun ke depan. Nah, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan di atas? Sebelum kita mencari jumlah maksimum solar yang diperlukan dalam 3 tahun itu, kita harus menentukan kebutuhan solar selama 1 tahun. Nah, untuk menentukan penggunaan solar setiap tahunnya itu, kita menggunakan nilai maksimum fungsi SV dengan syarat stasioner turunan S sama dengan 0, sehingga kita peroleh dari persamaan SV yaitu minus 3/35 V kuadrat plus 6 V plus 2500, kita turunkan menjadi minus 6/35 V plus 6 sama dengan 0. Minus 6/35 V sama dengan minus 6. Minus 6 V sama dengan minus 210, dan kita peroleh V sama dengan 35. Perlu diingat bahwa V sama dengan 35 itu, atau nilai 35 itu bukanlah jumlah maksimum solar yang diperlukan dalam 3 tahun, melainkan 35 itu adalah jumlah solar yang diperlukan selama 1 tahunnya. Nah, untuk mencari jumlah maksimum kebutuhan solar selama 3 tahun itu cukup dikalikan dengan 3, yaitu menjadi 105 liter. Jadi jumlah maksimum solar yang diperlukan dalam 3 tahun ke depan adalah 105 liter. Soal di atas merupakan pemecahan masalah dengan materi pengaplikasian turunan fungsi aljabar dengan menggabungkan fungsi nilai maksimum. Soal ini dilatar belakangi dalam kehidupan sehari-hari yang membuat siswa dapat berpikir bahwa soal ini mempunyai keterhubungan langsung dengan kehidupan nyata, sehingga siswa dapat menyelesaikan langkah-langkah matematika dengan benar. Jenis soal ini adalah suka dengan alasan soal tersebut dapat bervariasi sesuai kebutuhan si pembuat soal. Soal selanjutnya, suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi, dan tahap kedua menggunakan mesin 2 yang menghasilkan bahan kertas. Dalam produksinya, mesin 1 menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi Fx sama dengan 6x-10, dan mesin 2 mengikuti fungsi Gx sama dengan x kuadrat ditambah 12. X merupakan banyak bahan dasar kayu dalam satuan ton. Ditanyakan, A. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 50 ton, berapakah kertas yang dihasilkan? Kertas dalam satuan ton. B. Jika bahan setengah jadi untuk kertas yang dihasilkan oleh mesin 1 sebesar 110 ton,
berapa tonkah kayu yang sudah terpakai, berapa banyak kertas yang dihasilkan. Penyelesaiannya diketahui tahap pertama mesin 1 menghasilkan bahan kertas setengah jadi sama dengan Fx. Fx sama dengan 6x min 10 dengan X sama dengan banyak bahan dasar kayu dalam satuan ton. Tahap kedua, mesin 2 menghasilkan bahan kertas sama dengan Gx. Gx sama dengan X kuadrat ditambah 12 dengan X sama dengan F. Pembahasan untuk yang A, X sama dengan 50, kita substitusikan dalam fungsi Fx sama dengan 6x min 10, maka didapat F50 sama dengan 6 dikali 50 min 10 sama dengan 290. Untuk G komposisi Fx, maka didapat G 290 sama dengan 290 kuadrat ditambah 12 sama dengan 84.112. Maka ada 84.112 ton kertas yang dihasilkan. Lalu yang B, Fx sama dengan 6x min 10 sama dengan 110. 6x sama dengan 120, maka X sama dengan 20. Sehingga ada 20 ton kayu yang terpakai. Karena Fx sama dengan 110, maka G komposisi Fx sama dengan G 110 sama dengan 110 kuadrat ditambah 12 sama dengan 12.112. Sehingga ada 12.112 ton kertas yang dihasilkan. Soal pada materi fungsi ini merupakan kategori soal pemecahan masalah, karena dalam bentuk soal ini sangat bervariasi dan menantang. Dalam menyelesaikan soal diperlukan mengetahui apa yang ditanya dan diketahui. Di dalam soal sudah diketahui model matematikanya, sehingga penyelesaiannya menggunakan rumus-rumus pada materi fungsi. Untuk soal ini masih dikategorikan soal pemecahan masalah yang mudah, karena di dalam soal ini termasuk jenis soal rutin, karena penyelesaiannya yang tidak rumit. Kemudian jenis bilangannya masih tergolong jenis bilangan cacah dengan data di dalam soal ini cukup lengkap untuk diselesaikan. Maka dari itu, jenis soal ini adalah jenis soal yang mudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.